mengupas beberapa landasan terkait dengan mata kuliah ini, pendidikan Pancasila. Untuk landasan yuridis, saya yakin kalian sudah lama mempelajari itu ya, landasan yuridis ya. Jadi kalau terkait dengan kita wajib menyelenggarakan, mempelajari dan mendalami Pancasila dalam perkuliahan ya, itu ada landasan yuridisnya, dasar hukum, mulai dari konstitusi ya, UUD 45 sampai dengan undang-undang khusus tentang sistem pendidikan nasional ya, yang dengan tegas itu menyebutkan bahwa pendidikan di Indonesia itu ya harus berlandaskan dasar negara Pancasila. Ya. Di samping itu juga kita kaitkan dengan proses sejarah, proses historis yang akan terlihat nanti bahwa rumusan Pancasila itu sampai saat ini punya dasar hukum yang jelas dan kuat, ya, itu punya dasar hukum yang sangat kuat, ya, karena secara tekstualnya rumusan Pancasila itu ada di dalam pembukaan UUD 45 dan itu kan menjadi konstitusi ya, konstitusi negara Indonesia. Dan istilah konstitusi itu dalam konteks kenegaraan itu merupakan dasar yuridis yang paling fundamental, itu konstitusi. Di negara manapun ya harus semuanya, penyelenggara negara, warga negara semuanya, seluruh rakyat itu harus tunduk pada konstitusi itu. Bahkan presiden pun, siapapun, gitu, apalagi yang lain, anggota DPR pun, anggota MPR pun, semua harus tunduk pada konstitusi. Maka konstitusi itu kan sebagai dasar yuridis kan itu sifatnya jangkauannya itu paling panjang, ya, sehingga jangan sampai konstitusi itu sering-sering dirubah, jangan sampai. Ya ada sih peluang dirubah, tapi jangan sampai sering-sering, karena dia mendasar. Tapi kalau peraturan perundangan yang tingkat bawah itu semakin ke bawah, semakin peringkatnya itu pelaksanaan yang khusus itu yang memang mudah dan sering dirubah itu nggak apa-apa. Tapi kalau konstitusi itu jangkauannya itu nggak ada batasnya. Konstitusi sebuah negara ya itu berlaku untuk sepanjang ada negara itu, ya konstitusi harus dipertahankan, dijaga. Apa nggak boleh dirubah? Ya boleh, tapi itu harus ketat, ya. Baik metode, syarat mengubahnya, siapa yang berwenang mengubahnya itu diatur secara ketat. Gitu. Apalagi di negara-negara demokrasi kan, konstitusi itu salah satu syarat. Ya, sebuah negara demokrasi
harus ada landasan konstitusional yang menjadi pijakan penyelenggaraan negara, penyelenggaraan pemerintahan itu harus berpijak pada konstitusi. Saya akan ajak untuk membahas berikutnya. Sebentar, saya mau membuka beberapa file. Kalau kemarin sudah kita bahas juga landasan yuridis, kemudian landasan historis itu saling terkait. Jadi munculnya rumusan Pancasila itu tidak tiba-tiba, tidak muncul tahu-tahu ada muncul, enggak, tapi punya sejarah. Siapa yang mengusulkan? Coba Laka ditanya itu siapa yang pertama mengusulkan rumusan Pancasila? Ini pelajaran lama itu. Masih ingat? Siapa? Izin menjawab, Bapak Muhyamin yang mengusulkan rumusan Pancasila pertama kali. Tanggal berapa itu? 29 Mei 1945. Baik. Terus siapa lagi? Mr. Supomo, Pak. Terus Supomo. Terus yang puncaknya siapa yang? Tanggal 1 Juni 1945 Bapak Insinyur Soekarno mengusulkan gagasannya dan diberi nama Pancasila. Iya, makasih Mas Sastra ya. Cuma perlu saya memberikan komentar sedikit terkait dengan sejarah pengusul rumusan Pancasila ini. Ya. Saya juga menyimak beberapa buku-buku teks ya, pelajaran yang di SD, di SMP, SMA itu. Apalagi yang buku-buku yang era Orde Baru itu, memang apa yang dikatakan Mas Sastra memang gitu. Bahwa pengusul rumusan Pancasila di BPUPKI ya. Yang pertama Pak Muhammad Yamin. Anda tahu mengapa menyebut Pak Muhammad Yamin itu? Buktinya ada di naskah apa itu? Yang jadi referensi. Ini pelajaran kalau naskahnya saya nggak ingat sih Pak, tapi dari SD sampai saya SMK diajarkannya 3 itu. Iya betul. Nah ini saya akan berikan catatan tambahan. Begini ya. Ini sempat jadi perdebatan. Terjadi perdebatan bahkan sampai akhir-akhir ini masih ada beberapa ilmuwan yang meneliti ulang, khususnya yang pernah saya baca itu hasil penelitian dari para peneliti dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia Jakarta. Itu melakukan penelitian ulang dengan mengumpulkan naskah-naskah notulensi asli ya, yang itu notulen dari rapat-rapat BPUPKI. Termasuk juga komentar-komentar para saksi sejarah.
Itu. Yang hasil penelitian itu yang saya baca itu belum lama, tahun 2000 berapa itu, setelah reformasi itu ada tim peneliti itu menelusuri beberapa tulisan catatan notulen itu. Yang pertama, bahwa bukti sejarah bahwa tanggal 29 tadi 29 Mei 45 itu Pak Yamin itu berpidato, itu kan hari pertama ya, pembukaan sidang BPUPK itu hari pertama itu, yang dibuka oleh Dr. Rajiman. Nah itu buktinya ada di dalam sebuah buku tulisan Pak Muhammad Yamin sendiri yang sudah diterbitkan lama. Ya, jadi di naskah sidang BPUPKI itu yang menulis Pak Muhammad Yamin, karena beliau termasuk salah satu notulis. Tapi juga ada notulis yang lain yang juga mencatat itu naskahnya juga itu ditelusuri oleh tim peneliti itu. Namanya lupa, siapa yang lupa. Dia anggota BPUPKI juga. Ya. Kemudian juga hasil wawancara dengan Muhammad Hatta ketika masih hidup, tapi sudah sepuh, sudah lansia ya, tapi masih hidup sekitar tahun 1970-an sekian. Ya, diwawancarai. Nah itu pertama menyimpulkan begini, ada data-data lain yang menunjukkan bahwa bukti Pak Yamin berpidato di hari pertama sidang itu dianggap lemah. Ya, dianggap lemah. Mengapa lemah? Karena buktinya cuma satu, yaitu tulisan buku yang diterbitkan yang ditulis oleh Pak Yamin sendiri. Sedangkan di notulen ya, sekretaris yang lain itu tidak menyebut itu. Ya. Kemudian diperkuat oleh kesaksian Pak Muhammad Hatta ketika diwawancarai tentang hal itu ya di tahun 1970 berapa ya. Nah, Bung Hatta itu berkomentar dengan tegas bahwa ya dia katanya, saya ini kan aktif sejak awal sidang BPUPKI, nggak pernah absen sejak awal sidang, dan itu di hari pertama itu 29 Mei itu saya ingat betul, belum ada siapapun
Tes, maaf ini tadi kok. Sudah masuk belum suara? Sudah, Pak. Ya, jadi maaf ini tadi kok malah terlempar. Sudah. Ya, ini tadi sebagai melengkapi pembahasan data sejarah itu intinya apa? Ya, kalau ada perbedaan pendapat itu ya dapat dipahami. Namanya sejarah itu ketika di kemudian hari ada bukti-bukti baru itu biasa saja untuk merevisi sejarah menuju kepada kebenaran fakta. Contohnya ini. Nah, saya setelah mengikuti hasil penelitian dari UI dan juga komentar Bung Hatta itu memang akhirnya ikut meragukan itu pernyataan Pak Yamin di dalam bukunya bahwa beliau menyampaikan pidato di hari pertama itu. Tapi ketika Bung Hatta berkomentar itu, yang diwawancarai, itu pada saat itu Pak Yamin sudah meninggal lebih dulu. Sehingga sudah nggak bisa dipertemukan untuk konfirmasi. Tapi kalau saya percaya itu kesaksian Pak Hatta kan dia tidak mungkin bohong karena pribadi beliau kan ya, dan dia yakin masih ingat kata beliau yang pertama menyampaikan rumusan itu ya Soekarno. Bahkan pada masa itu Soekarno kan sempat konflik dengan Bung Hatta soal kebijakan negara sehingga Bung Hatta kan mundur itu dari wakil presiden di era Pak Soekarno sebagai presiden. Tetapi ketika Bung Hatta diwawancara itu, beliau tidak memutarbalikkan fakta sejarah. Dia menyaksikan kesaksian Pak Bung Hatta ya, memang dia menyaksikan apa adanya. Dia berkata bahwa Soekarno lah yang pertama menyampaikan dalam pidato itu tanggal 1 Juni. Ya itu silakan aja lah, ini tidak perlu kita panjang lebar, tapi ya itu bisa jadikan bahan kalau ingin lebih jauh, silakan bisa mengupas, menelusuri hasil-hasil penelitian yang belakangan. Ya. Ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Saya malah tadi mau mengunggah materi malah belum jadi mengunggah, itu sebentar tak buka lagi untuk bahan kuliah ini sudah. Coba kita lihat ulang ini yang kita bahas kemarin. Ya. Jadi kita akan lanjutkan dengan membahas teks Pancasila dalam kaitannya dengan konstitusi ada di dalam pembukaan itu. Ya. Nah, yang kita sudah bahas ini, ya, menelusuri sejarah perumusan Pancasila, toh. Jadi, ya sini saya juga masukkan juga tahap usulan perorangan. Kalau Anda menggunakan pendekatan ini,
teori pendekatan kausal, maka Pancasila itu Anda bisa jabarkan apa kausal materialisnya Pancasila. Nah, kalau kita berpijak pada pidato Soekarno itu, beliau mengatakan sebagai bukan pencipta teks Pancasila, tapi hanyalah menggali butir-butir mutiara yang itu sudah ada di dalam khasanah budaya adat bangsa Indonesia, bahkan di seluruh etnik ya, suku-suku itu sudah ada itu nilai-nilai yang kemudian dirumuskan dalam Pancasila. Sehingga kausa materialisnya Pancasila itu bahannya apa? Ya berupa itu values, nilai-nilai dari khasanah adat, budaya, seluruh etnik, suku bangsa, dan juga pengaruh nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia. Ya, kalau kita ringkas, bahan rumusan Pancasila itu apa? Ya berupa tata nilai agama, tata nilai adat budaya, tata nilai sopan santun, etika, moral, yang itu sudah menjadi warisan nenek moyang bangsa Indonesia. Itu bahannya. Dan Soekarno mengaku sebagai penggali, bukan menciptakan hal baru menjadi Pancasila, enggak. Ya. Lalu kausa formalisnya, ya ini sesuai dengan sejarah ini alasan historisnya di sini. Jadi tahap pertama adalah usulan perorangan, dan tokoh-tokoh ini ya dapat dikatakan ikut andil lah sebagai yang merancang bentuk ya di kausa formalis, ya terutama Soekarno ya. Mau menambahkan yang lain ya Amin juga bisa, terlepas dari perdebatan tadi ya. Kita ambil pijakan Soekarno aja lah. Beliau mengusulkan sebuah rancangan, atau kalau dalam bangunan itu beliau mengusulkan suatu gambar arsitektur bentuk. Dan dia mengajukan 3 alternatif, 3 pilihan ya, Soekarno ya. Dalam pidatonya kalau Anda baca ulang itu, untuk memenuhi dan menjawab permintaan Ketua Sidang BPUPKI Dr. Rajiman, yakni kita perlu menetapkan dulu filosofi segelintir dasar falsafah negara Indonesia, maka saya mengusulkan dalam bentuk 5 dasar. Kan Soekarno belum. Kerancangannya itu 5 dasar. Seperti bangunan ya 5 pilar. Gitu. Karena 5, saya beri nama Pancasila. Ini mendapat masukan dari sahabatnya yang dia tidak sebut. Diberi nama Pancasila itu tanggal 1 Juni. Tapi tidak berhenti di situ kan, karena kan terus melanjutkan. Nah, kalau rancangan 5 dasar yang saya beri nama Pancasila ini dipandang oleh anggota BPUPKI dipandang terlalu banyak, maka saya juga menyiapkan usulan bentuk yang kedua, yakni cukup 3 pilar, 3 dasar. Yang ini
disebut dengan Trisila. Itu alternatif kedua. Bahkan Soekarno kemudian masih mengusulkan lagi, kalau 3 dasar ini pun dianggap terlalu masih banyak, saya pun juga mengusulkan bentuk yang ketiga, cuma 1 asas, 1 dasar yang bisa disebut dengan Eka Sila. Yang dia sebut, apa itu Eka Sila? Gotong royong. Jadi ini fakta sejarah begitu. Soekarno itu usulannya ada 3 bentuk. Kalau Pak Yamin dalam bukunya sendiri ya dia menyebutkan usulannya cuma 5 bentuk, seperti Soekarno yang 5 asas itu, 5 dasar. Soekarno mengusulkan 3 rancang. Ini usulan perorangan. Kemudian juga Bagus juga mengusulkan, meskipun tidak rinci dalam bentuk berapa butir. Supomo juga mengusulkan, tapi dari sisi yang berbeda. Ya. Nah, rupanya dari persidangan itu, setelah sidang tahap awal selama berapa hari itu? 29 sampai tanggal 1. 4 hari ya, 4 hari itu kan terus istirahat. Jadi maraton sidang pertama itu 4 hari di BUPKI, terus setelah itu kan terus istirahat dulu. Tapi rupanya usulan ini tentang Pancasila, terutama yang ditegaskan oleh Soekarno, itu perlu dibahas lebih lanjut, sehingga dibentuklah panitia khusus, tim khusus, yaitu yang kita kenal dengan panitia 9. Dan 9 ini mewakili seluruh anggota BUPKI, panitia kecil ini, panitia 9 orang, yang kemudian punya tugas untuk ya itu menanggapi dan menyempurnakan usaha Soekarno yang Pancasila itu, sehingga berhasillah dirumuskan Pancasila itu tidak hanya Pancasila, tapi 1 teks yang menjadi calon pembukaan UUD yang disebut dengan Piagam Jakarta. Sehingga kalau Anda baca ulang, ada Piagam Jakarta ini hasil dari kesepakatan 9 tokoh anggota BUPKI yang calon menjadi preambul, yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar. Di dalamnya ada teks Pancasila yang sudah dilengkapi dari usulan Soekarno dan yang lain. Kan begitu. Jadi ada tahap usulan perorangan, kemudian ada usulan dari panitia kecil 9 orang ini, ya, tentang teks Pancasila. Ya. Nah, itu dari BUPKI. Karena apa? Setelah disepakati di dalam Piagam Jakarta ini, panitia 9 itu menyampaikan hasilnya ini, dan ini diterima oleh seluruh anggota BUPKI, bahwa Piagam Jakarta akan menjadi bagian pembukaan konstitusi. Tapi apa yang terjadi berikutnya, naskah Undang-Undang Dasar itu sudah dirancang oleh BUPKI, tidak hanya Piagam Jakarta saja, tapi juga bab-bab, pasal-pasal, ayat-ayat konstitusi UUD 45 itu sudah dirancang oleh BUPKI. Tapi belum disahkan. Dan itu tugas BUPKI sudah selesai. Sudah. Maka BUPKI menyerahkan hasil itu kepada PPKI sebagai badan baru menggantikan BPUPKI. Karena tugas BPUPKI sudah selesai, maka BPUPKI dibubarkan.
yang ada tinggal PPKI. Nah, naskah konstitusi itu sudah ada di tangan PPKI, tapi juga belum diketok, disahkan. Nah, terjadilah momen-momen yang begitu cepat ketika suasana internasional, ketika itu Perang Dunia Kedua, ya, dan seterusnya. Bentar, saya malah lupa, belum mengunggah. Bentar. Saya unggah dulu ini, malah saya komentar panjang belum saya unggah. Bentar. Maaf, sudah tampil belum? Sudah kelihatan? Sudah? Sudah Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Maaf tadi malah saya lupa, nggak share dulu. Jadi ini tahap-tahap, kalau kita menelusuri dengan pendekatan kausal itu, rumusan Pancasila itu diawali dari usulan perorangan tokoh-tokoh ini, kemudian rumusan Pancasila itu kemudian disempurnakan oleh Panitia 9 yang menghasilkan Piagam Jakarta, dan ini menjadi calon pembukaan UUD 45, dan Pancasila itu hanya bagian ada di dalam alinea keempat, ya kan? Gitu. Tapi belum berlaku, belum disahkan untuk berlaku karena ini baru rancangan. Dan Indonesia kan belum merdeka. Tapi tugas BPKI sudah selesai, maka hasilnya ini diserahkan ke badan baru yang menggantikannya, yaitu BPKI. Sehingga kewenangan untuk mengesahkan konstitusi termasuk pembukaan yang berupa Piagam Jakarta itu ada di tangan PPKI. Tapi kan menunggu proklamasi. Nah, rupanya terjadilah perubahan cepat waktu itu, ya, dari Perang Dunia Kedua ternyata Jepang menyerah. Padahal Indonesia ada dalam kekuasaan penjajahan Jepang. Maka terjadilah apa yang kita kenal dengan detik-detik proklamasi itu. Ya, sesuatu yang tak terduga sebelumnya. Nah, sehingga peluang kekosongan itu dimanfaatkan, maka berhasillah proklamasi kemerdekaan di tanggal 17. Nah, sidang PPKI langsung dilaksanakan segera dan hari berikutnya langsung sidang. Karena sudah proklamasi, jadi gerak cepat, maka PPKI bersidanglah tanggal 18 Agustus, sehari setelah proklamasi ini. Ya. Sampai kemudian disahkan, dan dalam pengesahan PPKI memang ada beberapa kesepakatan dan perubahan yang disepakati, dan itu hasilnya adalah ya naskah UUD 45 yang sempat berjalan berlaku, yang kemudian belakangan di amandemen itu secara ringkas begitu. Nah, cuma untuk mengenal fakta sejarah, ya, mengenal fakta sejarah. Nah, ini jadi suasana Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ini memang ikut menentukan, ya, detik-detik proklamasi Indonesia yang saya sudah sebutkan. Tapi ini sudah berulang-ulang memahami, mempelajari, ya. Tapi intinya ini, jadi Perang Dunia Pertama, Kedua itu di dalamnya memang ada perang antar ideologi, yakni Perang Dunia itu ya antara kelompok negara-negara ideologi fasisme melawan negara-negara berideologi liberalisme. Fasisme ini dimotori Italia,
Jerman, dan beberapa negara, ya nggak banyak sih yang mendukung di Eropa, tapi ada pendukung dari Asia, Jepang, itu ikut mendukung fasisme. Nah, itu berhadapan dengan negara-negara yang berideologi liberalisme itu ya, dimotori oleh Inggris, Amerika, dan Belanda masuk juga di situ, yang disebut dengan negara-negara sekutu, ya, termasuk Perancis dan lain-lain. Nah, itu berhadapan dengan tadi kelompok negara-negara fasis. Nah, pada puncaknya Perang Dunia Kedua itu berakhir ketika kelompok fasis itu menyerah, kalah. Mulai dari Eropa itu, Italia, Jerman akhirnya menyerah, kemudian belakangan lagi di Asia, Jepang yang masih alot, akhirnya pihak negara-negara sekutu liberal itu menjatuhkan bom atom itu, sehingga Jepang terpaksa menyerah. Nah, ini tadi yang saya singgung. Jadi bagaimana perdebatan di BPKI, ya ini. Tapi akhirnya mencapai persetujuan tadi itu. Ada teks pembukaan yang disepakati dalam bentuk Piagam Jakarta. Tapi kemudian diserahkan ke PPKI, dan PPKI dalam bersidang melakukan beberapa kesepakatan yang berupa perubahan beberapa hal. Nah, di sini saya tulis tadi yang menyebut siapa yang mengusulkan pertama. Memang ini data ini Pak Yamin itu ini dari dasarnya adalah buku yang ditulis Pak Yamin sendiri, dan ini muncul pro kontra. Jadi kalau Soekarno ini semuanya tidak ada yang menolak. Ada fakta bahwa 1 Juni memang Soekarno lah yang mengusulkan dengan rinci. Tapi akhirnya BPPKI mengambil dan mendukung yang 5, bentuk yang 5. Sehingga akhirnya dibentuk panitia kecil, ya itu membahas yang 5 sila. Trisila dan Ekasila disisihkan. Nah, menarik juga ini masukan dari Bung Hatta. Beliau juga menerima mendukung yang usulan 5 sila. Baik, pada masa itu Bung Hatta memberikan masukan apa? Terutama urutan, soal urutan. Beliau mengusulkan bahwa 5 sila itu ada 2 kelompok. Ada yang satu kelompok itu terutama ketuhanan dan kemanusiaan itu fundamen moral, dan ini harus diletakkan urutan paling atas. Dan masukan dari Bung Hatta ini sudah diterima dan diwujudkan di panitia kecil, panitia 9 itu. Ketika menyusun Piagam Jakarta itu ketuhanan diletakkan sila pertama, kemudian yang kedua kemanusiaan. Dan itu merevisi usulan Soekarno, kalau Pak Yamin mau diikuti juga, itu menempatkan bukan ketuhanan yang nomor 1, tapi kebangsaan. Nah, itu yang direvisi berdasarkan masukan dari Bung Hatta. Jadi ketuhanan harus nomor 1, kemudian kemanusiaan nomor 2. Ini 2 dasar, 2 fundamen moral. Sedangkan yang lain itu pada urutan di bawahnya sebagai fondamen politik, sehingga tersusun kebangsaan itu dipindah dari yang pertama ke yang ketiga. Kemudian asas sila kerakyatan keempat, dan keadilan sosial kelima. Ini adalah dasar masukan dari Bung Hatta di panitia kecil itu. Ya, ini tentu Anda masih
apa ya? Ini bagian dari teks Piagam Jakarta seperti ini. Oleh 9 tokoh. Ya. Nah ini hanya mengulang saja ini pelajaran sejak dulu. Di sekolah kan sudah berulang-ulang. Jadi ketika PPKI sidang dan mengesahkan, karena yang punya kewenangan mengesahkan PPKI, yang menerima bahan dari BPPKI itu, dan sebelum diketok palu oleh ketua PPKI terjadi masukan-masukan yang akhirnya terjadi perubahan-perubahan ya, seperti ini. Di pembukaannya itu ada perubahan, terutama teks Pancasilanya. Ya, dari ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian di batang tubuhnya pasal 6 juga ada perubahan ini. Pasal 29 juga ada perubahan. Kemudian setelah sepakat dari perubahan ini, diketoklah palu oleh ketua PPKI ya, yang dipegang oleh Soekarno. Semua sepakat dan sah menjadi konstitusi yang berlaku. Sejak hari itu, 18 Agustus. Ini secara singkat, itu kalau kalian tadi menguraikan asal mula rumusan Pancasila ya, jadi sebab bahannya, kausa materialisnya ya, nilai-nilai. Kemudian kausa kedua apa? Kausa formal, ya, bentuk itu ya, terutama dari Soekarno itu yang mengusulkan bentuk ada 5 pilar itu. Yang 3 pilar dan 1 pilar tidak dibahas oleh badan itu karena semua memilih mendukung yang 5. Milih yang 5. Ya. Nah, kemudian ada kausa tadi yang ketiga, kausa efisien. Nah, apa itu kausa efisien? Adalah pihak-pihak personil-personil yang ikut berkontribusi membantu perumusan teks Pancasila, itu kausa efisien. Dan itu kalau dia menyebut secara umum ya semua anggota BPUPKI, ya, terutama yang mengusulkan itu. Ya. Kemudian juga setelah diambil alih oleh PPKI ya semua anggota PPKI itu dapat disebut sebagai kausa efisien, yang pihak-pihak yang ikut mengerjakan ya dan menetapkan sampai sah itu rumusan Pancasila di dalam pembukaan UUD 45 itu. Orang-orangnya semua itu adalah kausa efisien. Kalau diibaratkan kausa efisien sebuah gedung bangunan ya, pihak-pihak siapapun yang ikut andil, ikut berkontribusi membangun sebuah gedung, yaitu kausa efisiennya gedung itu. Ya, yang membuat yang punya kewenangan misalnya kepala kantor itu yang punya kewenangan mengajukan usulan membangun gedung baru. Kemudian ada yang menggambar itu arsitek, dan yang merancang detail itu mungkin dari rancang bangun itu ya kerjasama arsitek dan insinyur bangunan. Kemudian seluruh tukang-tukang kan itu
kalau bangunan. Kalau Pancasila ya kalau saya biasanya ya anggota BPPKI, anggota PPKI. Ya. Nah, saya akan ganti materi sebentar saja. Istilah tadi data. Stop share, tak ganti ya sebentar. Nah, kita perlu sekarang mendalami posisi teks Pancasila yang ada di dalam pembukaan UUD 45. Udah muncul nggak ini? Ganti materi. Udah kelihatan? Udah ya. Jadi judulnya ini ada hubungan erat, ada relasi yang erat antara teks proklamasi dan teks pembukaan. Nah, Pancasila itu secara konkret ada di dalam teks pembukaan UUD 45, alinea 4 kan. Jadi kalau kita ingin memahami makna dan kedudukannya secara yuridis tata negara ini, maka kita harus kaitkan bahwa pembukaan itu punya kedudukan yang istimewa bagi tegaknya negara Indonesia. Ya, keseluruhan konstitusi ya, itu fondasi negara kita kan keseluruhan. Jadi bangunan undang-undang dasar itu ya landasan konstitusional itu mendasar. Tapi lebih mendasar lagi adalah pembukaannya. Pembukaan dari UUD 45. Itu ibaratnya jantungnya, bahkan rohnya itu, di pembukaan itu. Kalau sebuah bangunan, ibaratnya pembukaan UUD 45 itu fondasi yang paling basic. Fondasi yang paling basic. Ya. Nah, ini tidak bisa dilepaskan dari teks proklamasi. Sehingga momentum kemerdekaan Indonesia itu jatuh pada saat pembacaan teks proklamasi. Lalu, di mana posisi pembukaan terkait dengan eksistensi negara kita? Ya. Nah, kita akan lihat di sini nanti. Ya. Perlu kita kaitkan antara teks proklamasi dengan pembukaan itu karena substansinya itu sebenarnya kedudukannya itu sama. Ya. Terutama menyangkut apa? Menyangkut lahirnya negara Indonesia. Jadi teks proklamasi dan pembukaan. Terus sesungguhnya itu posisinya dan perannya itu sebenarnya sama. Cuma dalam sejarah ini detailnya, ketika proklamasi itu yang dibaca itu teks proklamasi yang itu baru disusun mendadak, ya, ditulis oleh Soekarno waktu itu dan diketik oleh siapa itu? Pak Sayuti Malik ya, sekretarisnya. Itu pun ada kesan terburu-buru karena mau segera, kan diketik baru pagi itu, pagi masih gelap itu, karena rencananya akan pagi itu akan dibacakan. Mestinya yang mau dibaca itu kan pembukaan itu, naskah pembukaan, ya, yang ada di tangan PPKI tapi belum disidang, belum dibahas, belum disahkan. Itu diterima dari BPUPKI. Mestinya kalau rencananya kan kemerdekaan Indonesia itu diberikan resmi oleh Jepang.
tapi nggak jadi kan. Kalau jadi diberikan ya pernyataan kemerdekaan yang dibaca ya sudah disusun, yaitu pembukaan atau mukadimah pembukaan. Karena terjadi kemerdekaannya itu mendadak, sedangkan posisi Jepang sudah nggak punya kekuasaan lagi, dan akhirnya Indonesia proklamasi dengan usaha sendiri, ya, bukan sebagai hadiah. Nah, oleh karena itu, ketika mau membacakan proklamasi itu tidak bisa itu mengambil naskah pembukaan ini, karena ini tersimpan di sebuah markas kantor PPKI, ya kantornya BPPKI juga itu, yang posisinya kondisinya di pagi itu suasananya itu sedang nggak menentu. Ya, Jepang sudah menyerah, tapi kenyataan kantor-kantor apa itu masih dijaga oleh pasukan Jepang bersenjata. Ya sudah menyerah, tapi senjata masih di tangan pasukan-pasukan tentara Jepang. Sehingga kondisi yang mendesak itu nggak bisa untuk mengambil naskah pembukaan yang sudah disusun oleh BPUPKI ini. Karena kalau dipaksa harus mengambil itu akan malah bisa kacau. Dia akan dihalangi oleh tentara Jepang yang menjaga gedung itu. Ini asumsi yang diperhitungkan. Sehingga Soekarno waktu itu, udah kita susun baru aja. Mumpung kita susun tulis baru. Maka ditulislah teks proklamasi yang mau dibaca itu secara singkat. Tapi substansinya juga itu sama dengan naskah pembukaan yang menjadi pembukaan. Coba kita bandingkan, sama. Teks proklamasi itu 2 kalimat. Kemudian pembukaan UUD 45 ada 4 alinea. Ternyata kalau kita analisis 4 alinea pembukaan UUD 45 itu sesungguhnya ini juga mencerminkan sejajar, paralel dengan 2 kalimat proklamasi, teks proklamasi. Kok bisa? Iya. Alinea 1, 2, 3 itu terkandung atau diringkas dalam kalimat pertama teks proklamasi. Sedangkan alinea keempat itu sesungguhnya diringkas dalam kalimat kedua teks proklamasi. Nah, kalian tentu masih apa tuh teks proklamasi? Cuma 2 kalimat kan? Teks proklamasi. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini. Terus gimana? Menyatakan kemerdekaan Indonesia itu, kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kan cuma itu yang pertama nih. Dan itu dijabarkan di pembukaan itu 3 alinea. Alinea 1, 2, 3. Puncaknya memang ada di alinea ketiga. Tapi itu satu rangkuman itu disingkat di dalam teks proklamasi itu ada pada kalimat pertama. Kalimat kedua masih apa? Teks proklamasi. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan, terus di LL kan disingkat itu. Karena tulisannya biar cepat kan itu.
maksudnya dan lain-lain, diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkat. Masih hafal ya? Itu kalimat kedua singkat padat. Itu kan sebenarnya sejalan dengan alinea 4. Itu kan hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Nah, itu kan diringkas aja. Kalau dijabarkan dan lain-lain itu apa saja? Yaitu mencakup ada dasar negara, bentuk pemerintahan, jabatan rakyat, terus tujuan nasional, tujuan negara kita, cita-cita, kan itu dibuat dalam kalimat yang singkat. Jadi paralel. Memang kalau kondisinya itu tidak buru-buru, itu rencananya teks pembukaan ini yang mau dibaca ketika proklamasi kemerdekaan, kan udah disiapkan, tapi nggak jadi karena posisi yang darurat itu. Ya, maka Anda bisa menjelaskan seperti itu hubungannya teks proklamasi dengan pembukaannya itu. Ada kesejajaran substansi, ada dua hal itu sama. Jadi ya yang intinya kan ini kan, nah intinya kan ini dua hal. Pertama tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia, dan yang kedua pernyataan tentang penyelenggaraan Indonesia merdeka seterusnya itu. Nah kalau teks proklamasi kan cuma singkat, maka pakai dan lain-lain. Tapi kalau di dalam pembukaan dirinci, kan sudah disiapkan dalam sidang BPPKI. Ya ini. Perbandingannya ya gampang, proklamasi lebih singkat, cuma 2 kalimat. Sementara pembukaan UUD 45 itu lebih terinci, lebih panjang uraiannya. Tapi intinya sama, 2 butir lagi. Ya. 2 hal pokok ini sama. Nah, kemudian dari sisi lain, untuk bukti sejarah ya, bahwa Indonesia, negara Indonesia lahir sejak proklamasi 17 Agustus itu merupakan de facto kenyataan sejarah. Karena proklamasinya kan tanggal 17. Ini negara Indonesia berdiri, wujud, ya, ada, mulai ada, lahir. Negara Indonesia yang merdeka, tidak lagi dijajah, itu de facto, untuk realitas, fakta, itu di tanggal 17 Agustus. Lalu apa hubungannya dengan tanggal 18? Apa? Nah, tanggal 18 ini itu penguatan secara yuridis. Karena apa? Karena kemerdekaan Indonesia itu disahkan dalam sebuah teks pembukaan UUD 45 yang diketok palu sah itu tanggal 18 oleh lembaga yang berwenang, yakni PPKI. Jadi kalau proklamasi itu kan spontan ya. Soekarno-Hatta itu mewakili seluruh bangsa, maka dalam teks proklamasi kan ditulis atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, kan itu. Tanda tangan Soekarno, di bawahnya tanda tangan Hatta, terus yang membaca Soekarno atas nama bangsa. Jadi itu bukan sebuah lembaga yang memang berkewenangan menyatakan merdeka, tapi itu 2 tokoh proklamator kita itu representasi dari bangsa Indonesia yang spontan menyatakan merdeka karena peluang yang strategis seperti pas kosong kekuasaan. Itu de facto negara Indonesia merdeka.
Tapi kekuatan hukumnya itu disahkan sehari kemudian oleh sidang PPKI. Sehingga dengan keputusan pengesahan PPKI, maka kemerdekaan Indonesia itu ya de facto dilengkapi dengan de jure secara hukum. Karena hasil keputusan oleh lembaga yang berwenang. Itu ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, ini hanya mengulang landasan historis dan landasan yuridis ini kita temukan di sini. Nah, sebagai muaranya yang perlu kita pahami adalah ini. Jadi dari landasan historis ya seperti itu, landasan hukum yuridis tata negara seperti itu, maka Pancasila yang ada di dalam pembukaan, nah inilah punya konsekuensi hukum bahwa pembukaan itu punya kedudukan yang luar biasa. Nah ini muaranya di sini. Punya kedudukan yang luar biasa. Apa? Paling enggak kita catat ada dua kedudukan penting pembukaannya. Ini dilihat dari segi ya tadi de jure terutama secara hukum tata negara. Pertama sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Ini keseluruhan sebuah teks pembukaan itu menjadi pokok kaidah negara Indonesia yang fundamental. Argumennya ini. Jadi, tentu dasar yuridis di situ, de jure-nya. Karena apa? Disahkan oleh pembentuk negara PPKI, kuat secara hukum. Di dalamnya juga menegaskan pernyataan kemerdekaan yang secara hukum. Di dalamnya juga memuat ketentuan pokok bagi tegaknya berdirinya negara Indonesia. Apa? Ada dasar kerohanian, yakni Pancasila. Juga ada dasar politik negara, yakni kita memilih republik, ya, bukan kerajaan, bukan monarki, bukan pemerintahan aristokrasi juga bukan. Ya. Tapi memilih republik yang berkedaulatan rakyat. Artinya kita memilih bentuk demokrasi. Di samping itu, pembukaan itu memuat unsur-unsur utama dari sebuah negara. Disebut semua ada dalam teks pembukaan. Nah, dari sini semua kekuatan pembukaan itu luar biasa sehingga tidak bisa dirubah, tidak oleh siapapun. Bagi tegaknya dan kelangsungannya negara Indonesia itu pijakannya konstitusi, tapi lebih ke jantungnya itu pembukaan, itu nggak bisa dirubah. Kalau pasal bab itu masih bisa diamandemen, tapi kalau pembukaan ini tidak bisa dirubah oleh siapa. Bahkan MPR pun sudah menyatakan di amandemen waktu itu, memutuskan MPR tidak akan merubah pembukaan. Dan itu punya argumen keharusan secara logika. Sebab itu rohnya negara Indonesia itu ada di pembukaan, jantungnya. Kalau itu dirubah pembukaannya, ya berarti ya kayak merobohkan negara. Ya, gitu. Terakhir, kedudukan yang kedua adalah ini. Di pembukaan UUD 45 itu menjadi dasar tertib hukum Indonesia. Di dalamnya ada Pancasila yang menempatkan Pancasila itu yang menjadi dasar tertib hukum, dasar semua peraturan perundangan. Itu pembukaan dan intinya itu Pancasila. Ya,
itulah kalau kita memahami Pancasila secara yuridis itu di sini, di samping historis. Sehingga punya kekuatan yuridis. Pertama dipilih dari hukum tata negara. Sekian yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan silahkan. Atau masukan tambahan silahkan. Bisa dipahami apa yang saya paparkan? Secara ringkas saja. Nanti materi-materi bisa saya share di WA Group ya. Nanti Anda bisa pelajari lebih jauh. Cukup jelas? Kalau cukup jelas ya saya cukupkan sekian. Cukup. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Bisa ditutup kalau gitu. Boleh, terima kasih. Ya, silakan nanti dibaca ulang aja. Baiklah, terima kasih atas atensinya. Kita bisa membahas sampai di sini, nanti kita lanjutkan Kamis depan. Ya. Terima kasih sekali lagi. Ada khilaf, mohon maaf. Ya. Semuanya sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.